Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami podcast Bisik, Bincang Skripsi dan Kampus. Oke. Mungkin bagi teman-teman yang menonton ya, podcast sebelumnya ada yang berbeda nih dari MC atau hostnya. Sebelum mungkin ada Dwi atau Anggin, dan ya, sekarang Kami berdua. kami berdua ya, aku Fatih dan ditemani oleh Aulia. Oke. Jadi kira-kira nih Aul, kita bakal mengundang siapa nih? Yang katanya nih mahasiswa, katanya sih berprestasi nih. Sampai Malaysia nih. Ngeri banget. Oh, oke lah kalau gitu ya, tanpa berlama-lama lagi ya, Iya. tanpa bikin penasaran penonton, betul. langsung aja lah ya Kita kita panggil. sambut ya, kita panggil kepada Bang Zidan. Halo Bang Zidan. Halo, terima kasih Fatih, Aul. Iya. Gimana nih kabarnya Bang Zidan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, sehat ya. Gimana kesibukannya? Ya, sebagai mahasiswa di semester 6 lah ya. Ayo. Udah tahu lah kan. Padat dengan Sibuknya apa pasti tugas akhir dong. Oke. Kejar-kejar dosen, revisian gitu ya. Nah, kami nih penasaran nih Bang, gimana sih latar belakang Abang gitu? Kayak dari SMA gimana, kenapa bisa berkecimpung nih di jurusan akuntansi ya katanya kan? Ya. Jadi kami mau bertanya-tanya latar belakang kayak mengapa milih jurusan ini gitu? Kalau ditarik lebih jauh sih sebenarnya banyak ya Iya. pertimbangan, dan bahkan aku tuh banyak ngelompat ke jurusan-jurusan gitu. Nah, kalau tarik dari SMP deh. Dari SMP aku tuh udah mulai tertarik yang namanya politik. Wow, oke. Jadi berita-berita tentang politik gitu Iya. ya, tentang artikel politik, apapun tentang politik lah suka aja gitu. Ditambah kan waktu SMP di zaman aku nih, itu kan ada pemilu 2019 gitu. Oh, Itu yang iya. buat makin tentang politik tuh makin kayak penasaran banget gitu. Jadi sampai beli buku tentang politik, novel-novel sejarah lah gitu ya. Sampai di SMA, nah kebetulan saya tuh di SMA Negeri 1 Rengat nih. Iya sama kita ya Bang. Iya, satu almet. Satu kampung Iya, ya. satu almet kita guys. Almet. Iya. Jadi waktu SMA itu makin ngulik nih tentang politik, sampai suatu ketika itu ada baca tentang Prof Yusril itu pernah bilang bahwa kalau kita belajar hukum, belajar ilmu hukum itu udah pasti include sama politik. Iya. Iya. Ya. Nah di situ saya mulai tertarik yang namanya itu dengan hukum gitu. Oke. Jadi waktu SMA itu tertarik sama hukum. Hmm. Jadi udah mulai ngulik hukum nih. Hmm. Nah, tapi tiba-tiba banting setir di kelas 12. Karena waktu SMA itu aku ngambil penjurusnya MIPA. Oh MIPA. Mengambil penjurusan MIPA. Itu kebetulan kalau di kurikulum sekarang nggak tahu lah ya. Iya, Kalau di betul. kurikulum dulu itu kan ada yang namanya lintas minat. Mm-mm. Jadi Iya. anak MIPA itu kan ngambil Jurusan ke IPS ya. ya IPS. satu mata pelajaran di IPS, Iya. anak sosialnya ngambil mata Jurusan pelajaran di IPA, IPA gitu, ya. gitu. Nah, jadi kebetulan waktu itu lintas minatku itu ekonomi. Iya. Nah, ekonomi itu di kelas 10 11 SMA itu belajarnya ekonomi makro kalau di kalau di perkuliahan sekarang Iya. lah gitu. Nah, di kelas 12 itu memang fokusnya di materi akuntansi. Di materi akuntansi. Nah, entah kenapa kok kayaknya merasa ini kayak cocok aja gitu waktu Di akuntansi ya. ya Oh, di iya. akuntansi ngerjain tugas kah. Pokoknya ya jujur memang selama waktu belajar tentang materi akuntansi di kelas 12 SMA tuh kayak nungguin lah gitu. Kapan nih belajar materi Betul. akuntansi gitu. Iya. Kayak ada seru tersendiri lah gitu. Iya. Jadi kayaknya ini memang passionnya lah gitu. Di Akhirnya akuntansi. ya akhirnya ya waktu kuliah akhirnya masuk ke akuntansi. Oke. Oh iya, abang nih akuntansi UIR ya? Iya betul. UIR. Oke, kita nanya dulu ya mungkin latar belakang. Abang nih milih akuntansi ini sebelumnya apa ya? Emang kan di UIR nya, emang pengen di UIR gitu kah? Atau sebelumnya pas di SMA punya kampus impian pengen di akuntansi UI mungkin atau di mana? Atau emang mau masuk di UIR nih gitu? Sebenarnya sih kalau impian tuh sebenarnya planningnya itu dari SMA semenjak kenal akuntansi gitu kan, ya udah mulai riset nih Iya ya. prospek akuntansi itu gimana gitu kan, terus pendidikannya yang kayak menunjang itu di mana gitu kan. Sebenarnya kalau impian dari SMA itu pengennya itu masuknya di STAN. Di STAN. kedinasan. Iya. Oh ya, sesuai ya Ya, akuntansi. akuntansi gitu kan. Cuman ya seiring perjalanan kayaknya memang belum rezekinya di situ. Jadi Iya, ya iya, gitu. Tapi it's okay lah gitu. Baru ke UIR gitu ya. Ya benar, karena kalau lihat dari kesempatan dari privilege pun ya kayaknya gede lah di UIR gitu, akuntansi terutama.
Oke. Jadi kesan Abang nih ketika Abang kan udah masuk UIR nih kan, terus Abang udah masuk jurusan impian Abang akuntansi. Mhm. First impression Abang nih, kesan pertama Abang ketika masuk akuntansi itu, "Wah gini ya, begitu ya." Apa tuh kesan pertama Abang? Perbedaannya Iya dari perbedaan, SMA gitu. iya. Sebenarnya sih kalau first impression kan pasti kita, apa namanya, kurang lebih kayak SMA sih. Iya. Kayak sebenarnya first impression-nya tuh sederhana banget. Kayaknya itu persepsi hampir semua orang deh, yang bukan jurusan akuntansi. Iya. Yang bukan jurusan pasti yang terbayang apa, nyatet duit, Iya. Ya. yang nyatet duit yang bukan duit Iya kita, iya gitu Iya, kan. iya, betul. Nah, betul. nyatet duit yang bukan duit kita. Nah, itulah persepsi awalku ketika baru pertama kali masuk akuntansi. Kayaknya kayaknya bakal boring nggak ya gitu kan. Yang dulunya diskusinya tentang politik yang sifatnya subjektif lah gitu Iya. ya, yang abstrak banget, tiba-tiba ini monoton banget gitu, kerjanya bakal nyatet keuangan aja gitu segala macam. Itu persepsi awalnya. Kira-kira selama Abang di kuliah akuntansi nih, kayak struggle apa aja nih atau misalkan hal kesulitan apa nih yang Abang rasakan di akuntansi gitu? Nah, sebenarnya sih kalau struggle tuh pasti ada ya. Iya. Kayaknya kalau untuk tantangan tuh template semua mahasiswa Ya, setiap jurusan tuh sama pasti sebenarnya. kayak kurang lebih sama gitu. Iya. Cuman kalau dari aku pribadi sih ya, pertama itu yang tadi persepsi aku tentang akuntansi itu kan kayak mencatat keuangan, ternyata sampai aku sekarang di semester 6 tuh ternyata lebih kompleks itu. Di akuntansi itu aku belajar tentang ekonomi makro Iya. gitu kan, gimana terus belajar ada namanya auditing segala macam, portofolio keuangan gitu ya, jauh lebih kompleks dibanding bayangannya nah itu tantangan pertama, pembiasaannya itu dengan kebanyakan di akuntansi itu, kebanyakan udah lulusan dari SMK akuntansi. Iya. Jadi mereka dididik 3 tahun dari SMK akuntansi, jadi kayak ya ada perbedaan pengalaman Iya lah, iya. pengetahuan Iya iya, beda. knowledge-nya gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tantanganku sih kayak, motivasi belajar sih, kayak template sama mahasiswa lain lah ya. Iya. Kadang-kadang kita mood gitu, kadang kita kayak males gitu. Nah, itu yang agak susah jadi struggle lah. Cuman itu di semester 1 nih contoh, waktu kebiasaan burukku itu dari SMP ya. Dari SMP itu nggak pernah yang namanya belajar sebelum ujian. Ini jujur nih. Oh ya, Sama, sama sama. kita juga Iya, gitu. iya. Iya. Nah, jadi sebelum ujian tuh kayak males aja belajar gitu, kayak ya dipaksain pun kayaknya nggak masuk, Iya, nggak mental aja masuk. gitu, memang nggak pinter aja gitu kayaknya. Nah, dari SMP, SMA jadi itu kebiasaan buruk yang kubawa sampai akhirnya di semester 1. Mhm. Nah, apesnya di kuliah nih terutama kalau di akuntansi ini kan tergantung dosennya. Cuman Mhm. umumnya proporsional persentase penilaian itu kan kebanyakan di UTS sama Iya. UAS. Iya. Jadi kalau kita nggak prepare di UTS sama UAS tentu IP-nya Jeblok Iya, turun, tuh. anjlok gitu ya. Nggak sesuai ekspektasi lah gitu. Karena penilaian terbesar di sana ya, Bang? Ya benar. Akhirnya kalau dilihat ya IP-ku itu di semester 1 dibandingkan semester lain justru semester 1 itu yang paling rendah. Gitu. Mmm. Padahal kan seharusnya di semester 1 ini lagi Iya. kita Orang dong. lagi on fire-nya lah ya, Iya, lagi lagi rajinnya, semangat-semangatnya si gitu kan. maba. Ya, ibarat bahkan ada yang sampai IP 4 di semester 1. Iya. Tapi jujur IP semester 1-ku itu paling rendah dibanding semester-semester lain gitu. Nah, itu akhirnya aku kayaknya nggak bisa gini terus deh gitu. Akhirnya aku nyari motivasi belajar gimana caranya, tipe-tipe belajar setiap orang kan beda ya. Iya. Dan Iya. kebetulan tipe belajar aku tuh sifatnya tuh nggak bisa sendiri. Aku tuh paling nggak bisa belajarnya itu kayak diam di rumah sendiri buka laptop gitu, nggak bisa. Aku kalau kayak gitu pasti buka laptop 10 menit scroll TikTok gitu Iya, ya. betul. Nah, Bosan. aku tuh butuh kalau belajar tuh butuh teman. Butuh teman diskusi gitu ya. Dan yang paling ampuh sih kalau dari aku tuh, ngajarin orang gitu. Mmm. Jadi cara belajarku tuh ngajarin orang. Langsung diterapkan gitu ya? Ya benar, Iya, jadi itu jauh praktis. lebih lengket lah gitu, Ya. benar. Nah, kebetulan temenku itu butuh diajarin gitu. Oh. Jadi ada yang Pas nih ya jumpa teman ini, ya. ada tipe belajarnya butuh diajarin, ada yang kayak Harus aku ini ngajar. harus ngajarin, jadi saling menguntungkan lah gitu. Menguntungkan, Ya, iya. dan itu akhirnya alhamdulillah worth it sih sampai dari semester 2 sampai sekarang. Ya lancar lah berarti ya. Nah, kita agak sedikit mulai masuk nih ya. Mana itu Aul? Masuk kemana itu Aul? Gimana pandangan Abang tentang berprestasi gitu? Apakah harus prestasi itu akademik aja kah atau non akademik juga oke gitu? Gimana nih pandangan Abang? Kalau sebenarnya sih kalau pendapatku ya, ini Mhm. pendapat pribadiku, prestasi itu nggak soal tentang akademik Mhm. ataupun non akademik, karena setiap orang itu punya potensinya masing-masing gitu kan. Ya ada orang yang memang kelebihannya itu di non akademik, Mhm. misalnya olahraga gitu ya, entah dia basket kah, entah dia sepak bola segala macam, itu kan tetap yang kita sebut sama berprestasi lah gitu ya. Ya.
Nah, ada juga orang yang memang potensinya, kelebihannya itu di akademik Iya. gitu. Ya memang dia di ilmunya masing-masing lah, entah dia di matematika kah, ikut olimpiade, cerdas cermat dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya dibilang mahasiswa berprestasi itu harus akademik, enggak, menurut pendapatku ya. Karena ya tergantung dari orang masing-masing potensinya lah gitu. Punya potensi Ya masing-masing. benar, tapi yang memang yang membedakan antara mahasiswa yang kayak ya biasa-biasa aja dengan mahasiswa yang berprestasi itu sebenarnya gini, sebenarnya semua orang itu punya potensi. Iya. Iya. Kalau menurut pendapatku semua orang itu punya potensi. Setiap mahasiswa itu punya potensi, tapi yang berprestasi itu yang memaksimalkan potensinya. Ya, Oh, iya dikembangin betul. apa yang dia punya. Betul. Iya. Betul banget. Oh ya, for your info ya buat penonton yang belum tahu, Bang Zidan nih punya prestasi ya guys ya, yang dimana dia pernah ikut lomba Sampai Malaysia. sampai Malaysia teman-teman. Nah kalau boleh tahu nih Bang, mungkin penonton belum tahu, kira-kira Abang ikut lomba apa nih gitu? Bisa sampai ke Perjalanannya iya perjalanan gimana, lomba apa, biar penonton mungkin bisa tahu di rumah. Bisa diceritain mungkin. Jadi itu dan disclaimer itu pengalaman pertama saya ikut lomba Pertama di ya, first perkuliahan time, ya, di first time, perkuliahan gitu ya. ya. Itu pertama kali ikut lomba dan langsung internasional, jadi kayak Wais, waduh, ngeri. jadi tekanan banget lah awalnya gitu Keren, ya. iya ya. Dan itu tuh lombanya itu terkait tentang akuntansi. Itu kan judulnya itu kan International Accounting Alliance Summit. Diadakan sama UIT Imperialis gitu ya di Malaysia. Nah, itu diikuti kurang lebih ada 5 kampus. 5 kampus dan Universitas Sumatera Utara, Universitas Riau sendiri Iya. gitu ya. Ada Universitas Erlangga. Lalu ada dari Malaysia itu University Teknologi Mara, UiTM. Terus kalau dari Thailand satu lagi itu ada Raja Mangala University. Nah, jadi ada 5 kampus nih. Cuman memang dalam satu kampus itu bisa mengutus beberapa tim gitu. Contoh misalnya kalau UIR itu mengutus 4 orang yang dipecah jadi 2 tim waktu perlombaan. Beda lagi nanti yang kampus Thailand itu jauh lebih banyak Kan sama masih kampus di Malaysia. akuntansi juga kan timnya itu? Iya, masih di Oh, akuntansi. Ini akuntansi. memang event akuntansi. Jadi Oh, akuntansi, iya, iya. semuanya anak akuntansi. Ya cuman memang ya perbedaannya itu perbedaan kampus, perbedaan negara segala Iya. macam gitu ya. Cuman memang setiap kampus itu mengutus banyak-banyak orang lah gitu. Jadi pada intinya itu lombanya tentang akuntansi, gimana kami diberi soal acak, nanti gimana kami mempresent ke ke juri-jurinya, nanti juri-juri menilai gitu. Sebelum ikut lomba nih Bang, perjalanan di belakangnya gimana nih? Kayak apakah langsung ikut lomba, ditunjuk untuk lomba gitu? Atau kayak sebelumnya juga ada info-info lomba ini, cari info di mading Ya, kah, atau mungkin dari Abang dulu dosen? pernah sempat ikut pengen perlombaan cuman nggak sempat. Nah, inilah kesempatannya gitu. Sebelum Abang ikut lomba, ada cerita dikit nggak gitu perjalanan Abang? Sebenarnya sih kalau untuk ikut lombanya tuh dari mana ya, awalnya memang kalau untuk masuk kuliah tuh memang motivasinya pengennya fokusnya pengen ngembanginnya di akademik. Heeh. Karena nggak ada orang pengen masuk kuliah, ada yang pengen ngembanginnya ke organisasi Iya. mahasiswa, Iya. ada yang ke akademik gitu ya, ada yang memang di non akademik seperti olahraga dan lainnya. Cuman kalau saya memang fokus kuliah itu ngembanginnya itu di perlombaan akademik memang. Nah, tapi memang waktu di semester 1 sampai semester berapa tuh ya? Sampai semester 3 itu tuh akses untuk dapat informasi itu kayak masih terbatas gitu. Iya. Sampailah suatu ketika di semester 4 aku tuh dapat informasi dari dosen. Dari dosenku sendiri, dosen akuntansi itu nawarin untuk ikut lomba di Malaysia Malaysia. ini. Jadi tapi awalnya aku nolak karena belum pernah ikut lomba, tapi masa sekali ikut lomba langsung ke Malaysia Malaysia, gitu. ya. Takutnya malu-maluin gitu Iya, kan. iya. Karena belum ada pernah pengalaman lomba selama perkuliahan, jadi kayak takut aja nih gitu. Akhirnya diajak lagi untuk kedua kalinya, akhirnya aku pun berpikir kayaknya kalau nggak sekarang kapan lagi. Iya, ngambil Iya. kesempatan ya. Iya. Coba pengalaman ya, Mm-mm. mau tahu Benar. sinilah jalannya gitu. Benar. Karena kayaknya kalau nunggu-nunggu kayaknya sampai kapan gitu. Iya. Kayaknya inilah memang kesempatan dibuka gitu Iya. kan. Terus dosen Abang ini kan nunjuk Abang. Nah, Benar. apa ya istilahnya tuh kayak standarisasinya itu. Kenapa kok Abang ditunjuk? Berarti kan Abang ini kan pintar berarti Iya, ya dia betul. iya. Belajarnya iya. sungguh-sungguh gitu Cara kan. kualifikasinya standar itu apa gitu kok bisa Abang ditunjuk? Berarti kan dosen tuh mikirnya Abang ini pintar. Mungkin gitu. Kalau secara detailnya nggak tahu lah ya dosen, Iya. tapi dosen punya penilaiannya Iya. sendiri lah. Cuman memang kalau kuliah memang dosen ini memang melihat yang pertama IP. Itu dia di ranking dia Angkatan. seangkatan. Jadi kriterianya tuh yang jelas kami itu yang bisa diutus 2 angkatan.
angkatan saya kan angkatan 2022 ya. Iya. Terus sama angkatan 2021. Hmm. Jadi 2 angkatan ini yang dijadikan populasi lah, dijadikan populasi untuk disampling siapa yang paling layak untuk Ikut lomba ikut gitu. Lomba. diikuti lomba gitu. Nah, akhirnya ya alhamdulillah salah satunya saya lah gitu dari ketiga teman saya yang lain gitu. Ada 4 orang gitu kan. Dan ya pertimbangannya selain IP sih ya pemahaman tentang akuntansi gitu ya, nggak sebatas IP lah ya. Kadang ya kan angka nggak bisa menjamin pemahaman Iya, gitu betul. kan. Iya, Ya, betul. kadang ada penilaian-penilaian yang sifatnya itu nggak angka, ada yang sifatnya itu kualitatif gitu Iya. kan, yang kita memang di luar angka. Gitu. Ya itu tergantung dosen lah gimana dia menilainya. Cuman ya kalau saya memahami sih memang dosen sudah memfilter sebegitu ketatnya gitu. Oke, tadi, juga Abang ceritakan maksudnya di awal Abang sebelum ikut lomba nih ke luar negeri, Abang tuh sempet ragu gitu, sempat takut ya kan. Iya. Nah, terus apa nih motivasi Abang untuk meyakinkan diri Abang itu, kalau Abang tuh bisa gitu, semangat apa yang Abang punya, aku tuh harus bisa, harus apa gitu, kayak motivasi membakar Abang tuh untuk, "Ya udah maju aja," gitu, "coba aja." Ya, yang kedua tuh sebenarnya yang salah satu yang paling berdampak tuh sih support dari teman-teman lah ya. Teman ya, Support "Coba dari coba dulu," gitu. Iya, coba aja dulu kapan lagi Iya, kan. kapan lagi. Karena kayak aku tuh mikir gini, kalau aku terus di dalam nih, maksudnya di dalam itu apa namanya? Di kampus terus gitu ya. Kapan aku bisa nge-compare dengan orang-orang di luar Iya. gitu. Oke lah aku mungkin secara akademik di kampus terutama di fakultas di jurusan akuntansi UIR oke gitu. Bisa bersaing. Tapi di luar bisa bersaing nggak? Oh. Ilmu yang ku dapat bisa bersaing dengan orang yang di luar Kak, gitu kan. Sebenarnya kan poinnya ketika kita kuliah tuh kan kita bisa bersaing keluar kan, sebenarnya itu. Nah, kalau aku terus-terusan di dalam, nggak mau coba nekat untuk keluar gitu, nyoba Iya, harus keluar dari zona nyaman gitu ya, iya Bang? benar, keluar dari zona nyaman ya gimana aku tahu kemampuan orang lain. Sebenarnya kan ya bukan berarti gimana ya, bukan berarti nekat-nekat gitu aja, cuman kan tujuanku tuh itu memang membandingkan apakah kemampuanku itu udah layak atau belum gitu, udah bisa bersaing atau belum. Iya, betul. Nah, salah satu cara kita supaya untuk bisa tahu nih kemampuan kita tuh udah sampai mana ya secara dengan ikut-ikut perlombaan Iya, kah atau perlombaan. event-event yang memang skalanya itu bukan di kampus saja, Di luar kampus ya? bener, di luar kampus yang ngundang banyak kampus gitu kan. Kita nggak expect nih anak anak UI itu gimana sih gitu, Iya. anak USU tuh gimana sih, anak UNER tuh gimana sih gitu. Kira-kira kita bisa bersaing nggak? Ya jangan sampai kita seperti kata dalam tempurung gitu Iya. kan. Nah, Di situ aja ya, Bang, iya nggak berkembang. betul. Jadi itu Oke. motivasi awal saya kayak kalau nggak sekarang kayaknya mau kapan lagi aku mau keluar gitu. Masa di dalam terus, masa merasa puas diri terus di dalam gitu. Nah, dari kemarin yang juara lomba kemarin nih Bang, apa sih yang didapat ilmunya gitu loh, yang bisa diterapkan untuk kayak teman-teman yang lain gitu, untuk diri sendiri juga, gimana menurut Abang? Oh ya disclaimer, yang di Malaysia itu alhamdulillah UIR itu dapat 2 predikat ya. Wis, Apa mantap. tuh? Apa Keren. tuh? Apa tuh? Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. ya. Dari ini kan kami diutus 4 orang nih. Iya. Diutus 4 orang dan itu dipecah timnya. Saya itu dengan yang namanya Julio teman saya. Itu satu tim itu alhamdulillah mendapat juara 1 Oke. dan teman Wow. saya yang lain Keren ya itu teman-teman ya, juara 1 ya guys. Juara 1 loh, di luar negeri. Satu loh. Internasional loh ini. dan temanku 2 lagi itu Salza dan Melian Iya. itu dapat juara 2 Wes. alhamdulillah. Satu Keren, dan keren, dua. Alhamdulillah. Membanggakan UIR ya teman. Keren. Mantap. Nah, jadi sebenarnya sih kalau tadi si Aulia nanya kayak apa sih yang aku dapat selama perlombaan? Mm-mm. Sebenarnya yang pertama, aku tuh jadi tahu itu tadi, bisa tahu kemampuanku Jauh mana? Sejauh Sejauh mana? mana. Iya. dan setelah aku lihat ternyata aku tuh butuh banyak belajar lagi, Iya, betul banyak cara. nge-improve diri lebih lagi lah gitu. Lebih lagi. Terus yang kedua, kita jadi tahu culture orang di setiap negara tuh gimana gitu kan, Lebih karena ke pengalaman ya. ya benar, Experience. experience-nya gimana culture di negara ini, oh ternyata kayak gini gitu kan. Itu kan di luar apa namanya? Di luar konteks perlombaannya ya. Iya. Jadi tahu gimana culture di negara ini gitu. Bisa mengenal, jadi networkingnya juga lebih luas gitu kan. Jadi mengenal dari mahasiswa dari Thailand, dari Malaysia, kalau dari Indonesia itu ada dari Sumatera Utara, ada dari Surabaya, UNER gitu kan. Nah, jadi sebenarnya
Yang aku paling dapetin sih selain itu tadi, selain impact sama diri sendiri itu networking. Itu 2 itu yang penting menurutku sih. Nah, aku juga ada cari informasi-informasi nih. Apa tuh Aul? Aku ketik di Google nih. Apa itu Aul? Zidane, Dwinanda nih, Arifin, apa sih prestasi lainnya gitu. Wow, kira-kira Aku apa ada tuh? nongol nih, Apa tuh? jurnal. Wow, kita tuh kasih tepuk tangan dulu ya untuk Bang Zidane ya. Jurnal-jurnal nih. Nah, infonya ya buat penonton ya, Bang Zidane ini sudah menerbitkan jurnal yang terindeks Sinta 2 tuh teman-teman. Iya. Sinta 2 loh. Kapan lagi? Gitu. Lagi cuy. Mahasiswa Bocor Sinta loh. 2 gitu. Iya, semester 6 dah terbitkan jurnal Sinta 2. Kurang keren apa lagi? Perjalanannya sampai terbit jurnalnya tuh gimana nih Bang? Nah, sebenarnya sih ini kita narik jauh lagi Iya. ya. Prosesnya pembuatan Iya, itu. proses. Prosesnya Ya, gimana? jujur ini experience pertama saya malah. Sama pertama ya, pertama ya. Paling pertama nih, ini experience paling pertama saya itu ikut penelitian. Jadi awalnya itu di semester 3 nih. Baru semester 3 itu udah diajak untuk gabung penelitian. Iya. Padahal belum belajar metode penelitian, gitu. Belum Iya. tahu penelitian tuh apa sih gitu kan. Terus impactnya apa. Jadi di semester 3 ada salah satu dosen lah ya ini, dan dosen ini yang menginspirasi saya sampai sekarang gitu. Jadi dosen inilah yang mengajak saya untuk masuk untuk gabung dalam penelitian, membuat proyek penelitian, publikasi segala macam, dan itulah salah satu outputnya gitu. Nah, di semester 3 itu udah mulai proyeknya gitu ya, dan alhamdulillah sampai sekarang itu udah 4 proyek sorry. Udah 4 proyek dan 3-nya itu udah publikasi. Wow. Dan salah satunya itu Sinta 2, ada yang satunya Sinta 3 dan lagu lagi on proses di Sinta 3. Sinta juga nih Bang. Nah, Sinta semua, Sinta. semua. Mainnya Sinta aja. Iya. Keren Sinta cuy. Nah, yang proyek keempat harapannya bisa Scopus sih. Woi, Wes, amin. kita aminkan ya, Ya, kita harapannya aminkan, kita harapannya aminkan. kan yang keempat ini Semoga. masih on proses Iya. lah. Ini sekarang masih proyek. Ditunjuk untuk penelitiannya tuh gimana Bang? Proses verifikasi gitu. Gimana tuh? Sebenarnya ini kan kalau untuk kegiatan penelitian ini kan nggak yang kayak yang perlombaan itu Iya. kan, yang sifatnya yang bukan yang kayak official dari kampus gitu. Cuman memang kalau namanya kampus tuh memang kalau setauku ya kebijakan itu memang penelitian itu disarankan mengajak mahasiswa. Iya. Mengajak mahasiswa, dan saya pun diajak dengan ya berbagai pertimbangan dari dosen inilah gitu. Dari dosen ini yang mempertimbangkan mungkin dari segi pemahaman, analisis, dan kebetulan ini dosen salah satu mata kuliah saya lah. Iya. Dia menilai saya di mata kuliah itu gitu. Jadi saya diajak sama 2 teman saya yang satu lagi gitu ya. Diajak ikut penelitian, dan sebenarnya selain outputku itu selain publikasi tadi, itu kalau dalam penelitian itu ada yang namanya conference. Iya. Ada yang namanya conference. Jadi conference itu apa ya? Kayak singkatnya itu kita nge-present. Iya. Kita nge-present tentang penelitian kita ke reviewer. Nanti reviewernya dari dari dosen, dari guru besar, beberapa ada kadang gitu ya. Nah, jadi kita nge-present. Jadi aku itu udah ikut kurang lebih 3 kali conference. Yang pertama itu International Conference on Law and Social Science. Itu diadakan di UIR, Universitas Islam Riau. Nah, terus yang kedua aku tuh ikut konferensi riset akuntansi Riau. Nah, wilayah gitu ya, Oh daerah. iya. Ya, dan alhamdulillah di konferensi riset akuntansi Riau ini aku dapat predikat best paper. Wis. Jadi artikel terbaik lah gitu, alhamdulillah. Keren. Ya, konferensi riset akuntansi. Dan yang terakhir itu baru akhir tahun lalu sih. Itu di International Conference on Accounting and Finance lah. Nah, itu di UII Yogyakarta. Jadi outputnya selain publikasi pun aku ikut konferensi itu, dan banyak banget pelajaran yang bisa diambil gitu. Dan yang paling utama sih kalau yang paling aku ngerasanya skill bahasa Inggris sih. Skill bahasa Inggris tuh yang paling harus ditekanin banget. Nggak harus yang kayak jago banget lah, nggak harus yang fluent banget kayak Basic orang-orang ya. luar Basic, negeri. basic. Paling nggak bisa ngobrol, yang penting lawan bicara kita tuh ngerti aja gitu. Iya, oh iya. Nggak harus yang kayak tertata banget, kecuali nanti konteksnya kita buat karya tulis yang Iya. bahasa Inggris itu baru grammar segala macamnya diperbaiki. Oh iya Bang, satu lagi apa namanya? Aku dengar-dengar aja sih gitu ya dari beberapa mahasiswa, katanya kalau misalkan mahasiswa tuh sudah bisa ya buat jurnal terus menerbitkan, katanya buat skripsi itu jadi lebih gampang sama dia. Karena skripsi itu ini ya tingkatannya tuh skripsi yang nomor 2, jurnal nomor 1 karena lebih sulit buat jurnal katanya. Gitu ya Bang kira-kira? Sebenarnya sih kalau untuk kesulitan kayaknya kurang lebih sama karena isinya tuh sama.
karena isinya itu sama kan. Kalau publikasi itu kan si artikel ya, Iya. artikel itu kan sama, bab satunya pendahuluan, bab duanya teori gitu ya, Hmm. bab tiganya metode, Metode. 4 hasil, 5 kesimpulan, kan itu sama dengan skripsi ya. Cuman memang perbedaannya kalau di publikasi kita itu struggle-nya itu mencari penelitian yang unik gitu, gimana Unik, ya. kan itu harus dipublikasiin nih, Iya. kan nggak mungkin kita publikasi terus. Udah ada di Iya, publikasi udah ada. orang. Iya benar Baik. banget, kita harus nyari keterbaruan Mm-mm. lah, keterbaruan novelty-nya gitu. Iya. Nah itu struggle-nya, tapi kalau di skripsi kan memang ya nggak dituntut yang kayak keterbaruan banget lah, nggak harus yang berbeda-beda banget, yang penting kita ngerti prosedur gimana meliti sebenarnya Mm-mm. kalau dalam tugas Skripsi. skripsi gitu ya. Nah kalau dari segi kesulitan ya, kalau saya pribadi jujur lebih enak publikasi malah, karena publikasi itu maksimal cuma 20 halaman. Wow. Cuma 20 halaman. Ya standarnya lah ya, Iya. cuma 20 halaman sampai 30 halaman. Tapi kalau skripsi berapa? 20 halaman tuh kayaknya baru bab Baru- 1. iya. Baru pendahulu ya, bab Iya, satu. bahkan mungkin baru kayak bab 1 pun kayaknya masih setengah gitu kan. Heeh. Nah itu, jadi sebenarnya kesulitan tuh tergantung masing-masing sih. Kadang ada orang yang pengennya skripsi, ada yang publikasi, dan kebetulan tugas akhirku itu ngambilnya publikasi. Sih. Oh ya. Terus juga tadi Abang mulai buat jurnalnya di semester 3 ya? Iya benar. Itu kira-kira gimana tuh Abang kayak ngebagi waktunya? Karena kan ya setahu aku kayak ada temanku yang cutting itu dia buat jurnal dia mulainya di semester 6, semester 7. Nah, Abang yang baru semester 3 nih, harusnya yang di waktu masih sore mungkin santai ya, Iya, main, betul. nongkrong, masih Masih baru ini. Nah, nongkrong-nongkrong. Abang udah mulai nge-push nih gitu. Nah, gimana tuh Abang kayak Bagi manage waktunya biar nggak stres, terus yang mana waktu bermain, waktu buat tugas. Nah, gimana tuh cara manage waktunya gitu? Nah, jadi kan diajaknya di semester 3 ya. Di Iya. semester 3 dan kebetulan banget itu aku ngambil maksimal SKS. Jadi kuliah jadwalnya full, Wih, terus penelitian lagi gitu kan. Jadi kayak ambis ya. waduh, udah pengen mati aja rasanya gitu. Nah, jadi di semester sebenarnya sih caraku itu gimana nge-manage waktu sih, aku pakai skala prioritas. Pakai skala prioritas mana yang aku dahuluin. Mm. Terus misalnya contoh gini, kuliah itu jadi prioritas utamaku. Jadi ketika kuliahku belum kelar itu ya yang lain nggak akan kukerjain gitu. Terus yang prioritasku yang kedua itu ya itu tadi perlombaan, penelitian. Terus yang terakhir itu barulah ya main sama temen, nongkrong segala macam. Mm-mm. Jadi selagi yang dua kuliah sama project-project di luar perkuliahan itu belum selesai, ya aku nggak bakal ya apa namanya nggak bakal ke nongkrong gitu Nongkrongnya. ya. Cuman memang kalau selama seminggu misalnya itu paling enggak aku harus bisa nyelesain Tugas. tugas segala macam, itu pun di weekday. Ya, paling mentok-mentok itu Sabtu. Iya. Nanti di minggunya baru memang Santai-santai, ya santai. nongkrong. Ya Iya. memang luangin waktu di weekend hari Minggu itu memang untuk santai aja gitu. Jadi biar nggak terbebani juga gitu kan. Abang pernah nggak sih kayak sesekali kayak ngerasain kayak burnout gitu, kayak Abang udah padat nih, kayak rasanya otak udah penuh. Nah, itu cara buat mengatasinya gitu. Karena kan ya kami aja yang semester 4 nih kadang ada merasa burnout walaupun masih Stres, ya iya. walaupun tugas masih dikit ya, tapi stres. Gimana tuh caranya biar lebih apa ya, happy, enjoy dalam menjalani tugas-tugas Abang gitu? Sebenarnya sih aku enjoy itu kalau diskusi sama teman. Oh, sama temen. Kerjanya sama teman sambil canda bareng gitu kan. Cuman kalau sendiri tuh pasti bawaannya pressure gitu kan. Kayak sendiri nggak ada temen ngobrol, fokusnya cuma nugas gitu. Jadi kayak sebenarnya sih kalau dari aku kayak sama temen itulah ngerjain tugas sama temen. Biarlah satu harian tuh ngerjain tugas yang cuman ngerjain 5 soal, tapi yang penting sama temen Iya, gitu. sama Ya ngerjainnya nggak harus di tempat-tempat yang kayak apa Coffee lah, shop. coffee shop nggak Coffee perlu. Yang penting bisa sama temen, tadi kos temen kah, atau kan kalau di UIR ada di perpustakaan Iya. UIR atau dimanapun lah yang memang bisa kita ngumpul sama temen. Karena kalau aku pribadi memang perlu diskusi, perlu komunikasi supaya nggak jenuh gitu. Karena yang buat aku jenuh itu sebenarnya kayak diem ngerjain terus kayak ya monoton lah gitu jadinya. Jadi kayak capek sendiri gitu. Jadi sebenarnya sih kalau saranku kan, tapi kan tergantung orang ya. Ada orang yang memang sukanya komunikasi, ada orang yang memang sebenarnya pengennya sendiri-sendiri aja. Itu ya tergantung dia gimana caranya apa namanya ngelihat style dia dalam belajar lah gitu. Sebenarnya yang paling penting sih jangan pernah memaksakan diri maksimal banget gitu. Apalagi nih Bang? Paling ya kita mundur dikit lah ya, tentang lomba tadi lah. Iya. Ini kan Abang lomba ke Malaysia nih ya. Iya. Ya
pengen tanya sih, mau tahu mungkin penonton, ada yang ingin tahu, culture shock yang Iya. Abang rasain, budaya di Malaysia itu seperti apa, beda dengan Indonesia Kan kita gitu? petantang petenteng ya. Iya, Iya, mungkin iya. mungkin penonton ada yang pengen ke Malaysia kali ya. Nah, Abang ini pernah ke Malaysia gitu, kayak budayanya gitu yang Abang rasakan ketika Abang baru sampai di Malaysia nih, "Wih, apa ya nih gitu, perbedaannya gitu sama di sini?" Jujur ya, ini nggak tahu dibilang miris atau enggak. Hmm. Tapi memang karena memang kalau ditanya tadi kan yang first impression pertama kali di Malaysia, orang tuh teratur banget Teratur ya. dalam berlalu lintas, dalam soal kebersihan. SDM Itu orang tuh tinggi ya, Bang? ya kalau masalah SDM ya relatif ya. Iya. Nggak mau ke Iya. sana takutnya nanti ada yang tersinggung gitu. Nah, cuman memang kalau secara kultur orang itu sosial ya, itu berlalu lintas tertib, terus masalah kebersihan oke gitu ya. Dan bahkan ketika perlombaan pun selama itu kan aku itu bukan ikut perlombaan aja ya. Dia itu eventnya diadakan selama kurang lebih 6 atau 7 hari. Seminggu. Ya, 1 minggu, 7 hari. Jadi dia selain lomba itu memang juga ada event-event lain yang memang memperkenalkan budaya, terus saling komunikasi dan memang yang paling menonjol sih salah satunya itu, waktu mereka lah. Jadi mereka tuh sangat amat menghargai waktu. Beda ya sama Indo ya, Iya. disuruh acara jam 2 baru OTW jam Ya 2. ngaret ya, Nah, itu pun ngaret. OTW-nya ke kamar mandi baru Yap. mau mandi Iya. gitu. Nah, beda sama mereka. Mereka bahkan 15 menit sebelum acara itu Acara. udah stay. Mereka udah prepare dan misalnya di jam 2 itu mereka udah langsung mulai assalamualaikum bla 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 gitu. Jadi nggak ada On ceritanya time orangnya ya, Bang? benar, nggak ada ceritanya ngaret. Bahkan sekelas mereka pejabatnya pun mereka on time gitu. Jadi ya memang mungkin perbedaan culture aja lah gitu ya. Mungkin memang kita terlalu santai, Iya. slowly gitu ya. Jadi memang ya tapi jadi pelajaran banget deh kayak memang waktu tuh berharga banget di sana gitu. Mereka nggak pernah kayak nyanyiin waktu sebentar aja gitu. Selanjutnya nih apa nih Bang Patin? Kita, nanya lah ini ya, lagi, gimana nih Bang, menurut Abang ya, kampus tuh biar bisa lebih mendukung mahasiswa berprestasi lagi Bang, menurut Abang? Sebenarnya sih kalau ini kan aku ngerasainnya di UIR ya, Universitas Islam. Iya. Secara dia bisa ngeapresiasi sih UIR udah oke banget Selalu ngeapresiasi. mensupport mahasiswa. Ya benar, secara moral kah ataupun secara material. Jadi sebenarnya kalau dari UIR sih jujur memang udah support banget deh. Udah support banget mahasiswa yang berprestasi, bahkan mahasiswa yang belum yang masih ongoing untuk dia mendapatkan prestasi aja dia udah kayak difasilitasi banyak gitu. Iya. Jadi kalau dari UIR pribadi ya, karena nggak tahu nih dari kampus lain gimana gitu. Cuman kalau dari UIR pribadi itu memang udah support banget lah. Cuman memang ada beberapa yang ya ini saranku lah untuk UIR mungkin ya. Ini nggak tahu lah apakah memang kebijakannya itu memang hanya untuk kampus negeri atau Iya. enggak. Kan kalau di kampus negeri itu beberapa kampus di luar itu ada namanya mahasiswa berprestasi ya. Iya. Iya. Ada MAPRES gitu. Ya. Iya, Ada Mapres. ada MAPRES fakultas, ada MAPRES tingkat Iya, universitas gitu kan. jurusan juga ada. Jurusan juga ada bahkan. Nah, tapi kok di UIR nggak ada gitu. Apakah memang kebijakan seperti itu tuh cuman ada di kampus negeri Negeri. atau gimana gitu. Cuman kalau memang itu kebijakannya nggak harus di kampus negeri, kayaknya UIR harus adaptasi lah karena itu salah satu bentuk kampus mengapresiasi mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi dan itu pun menjadi motivasi mahasiswa lain supaya untuk bisa berprestasi juga gitu. Jadi ya dia jadi role model lah gitu karena MAPRES tuh gitu kan. Jangan role model kita tuh yang nggak benar gitu. Menurut Abang nih Bang, apa ya, kayak memandang mahasiswa yang ya dia tuh ke kampus pulang, kayak nggak ada dia tuh mencoba untuk apa ya, Improve ya kegiatan lain gitu kan. ya kayak Abang nih lah gitu kan, dia menggali potensi Mm. dia gitu. Nah, menurut pandangan Abang nih, kayak mana tuh mahasiswa yang ya ke kampus pulang nggak ada menggali skill dia gitu, monoton aja gitu, menurut Abang gimana tuh? Sebenarnya sih kalau untuk mahasiswa yang kayak kalau apa sih nama sebutannya? Kupu-kupu ya? Ya, Ya, aku kuliah pulang, kupu-kupu. kuliah pulang, Kuliah pulang, monoton kuliah banget tuh, pulang iya. gitu kan. Itu sebenarnya aku banget di semester 1. Kuliah terus pulang ke kos. Terus ada jadwal ke kampus lagi, terus pulang lagi gitu aja sama-sama. Tapi sebenarnya kalau yang membuat aku tuh kayaknya nggak bisa gini terus deh. Ya Kita harus berkembang ya. benar, kita tuh harus netapin yang namanya tujuan. Karena kalau kita nggak pernah netapin tujuan, kita bakal yang ngikut alur aja. Karena misalnya begini, kayak mahasiswa ini sebenarnya aku nggak ngejudge yang memang
ya dia kuliah Kuliah pulang, pulang, kuliah kuliah pulang. pulang aja. Karena mungkin dia ada strategi lain, mungkin dia di Mungkin luar, pilihan dia ya, Mu, ya? iya pilihan dia, Iya. mungkin dia di luar kerja, Iya, kita nggak tahu bener. gitu kan. Nah cuman memang kalau jangan yang kayak kuliah pulang aja, karena Sayang banget nggak sih, Bang? ya sayang banget, karena menurutku ya di kampus inilah kita yang paling terakhir kalinya kita memaksimalkan potensi. Karena mau kapan lagi kita lulus kuliah itu kerja, Iya. nggak ada kesempatan lagi kita untuk gali potensi, nggak ada lagi memaksimalkan potensi karena udah kerja, ya kan? Udah sibuk sendiri. Sibuk Bener, ya tanpa kita sadari kan setelah kita lulus kuliah kita bakal kerja seumur hidup kan. Dan inilah momen terakhir kita untuk memaksimalkan potensi. Jadi ya teman-teman yang merasa memang belum ada motivasi, belum apa, coba pikirkan deh. Ini terakhir kali loh momennya untuk menggali potensi betul. segala macam gitu kan. Iya. Dan ya sebenarnya yang membedakan ini kan kalau riset ya, kalau riset kecil-kecilan, kalau saya pribadi lah jurusan akuntansi itu hampir setiap kampus ada. Kalau di Riau aja deh, UIR ada, Iya. Unilak ada, Caltex ada, Unri ada, UIN ada gitu kan. Bahkan yang di luar Pekanbaru pun banyak banget. Terus sebenarnya apa sih yang bedain aku dengan orang lain gitu, ya kan? Apa yang bedain aku dengan lulusan-lulusan yang lain? Kan sebenarnya yang bedain itu tadi, ya memaksimalkan potensi sebaik mungkin gitu kan. Ya kalau cuman kuliah pulang terus beda aku sama yang lain apa gitu kan? Enggak, ya kuliah IP-nya segini, terus pengalamanmu apa? Pernah ikut lomba? Enggak. Ya terus harapannya apa setelah lulus kuliah gitu? Makanya kita harus netepin tujuan. Ya, aku udah nanya juga nih Bang. Prestasinya tuh mau cuman sampai sini aja atau ada mau ikut-ikut lagi gitu? Atau mau coba lebih lagi gitu. Kalau untuk pengen lagi sih banget, bahkan pengen ngulang lagi malah gitu. Karena ya itulah kayak tadi kan dapat banyak experience itu salah satu best experience lah dalam hidup saya lah gitu kan. Ya kalau dibilang pengen lagi pasti. Karena kalau prinsipku jangan pernah merasa cepat puas. Karena anggaplah ketika kita udah jadi juara di perlombaan, udahlah aku cukup gini, nggak bisa. Kalau kayak gitu gimana kita mau berkembang gitu. Harus terus mencoba Ya benar. baru lagi. Karena kalau kita nggak kayak gitu, anggaplah kita memang juara di situ, tapi bisa nggak kita menjuara di tempat lain gitu kan? Karena kalau nggak gitu kita nggak bakal tahu kemampuan kita tuh sejauh mana Iya. gitu. Tapi Bang, ada juga tuh yang kayak prestasinya tuh cuman ngumpet-ngumpet, nggak mau ngasih tahu orang lain, kayak info-info lombanya cuman kayak untuk diri sendiri aja nih gitu. Nggak mau teman-temannya tahu gitu. Menurut Abang kayak gimana tuh orang yang kayak gitu tuh? Sebenarnya itu kan balik ke personal Iya. branding. Iya. Ya, personal branding. Saya tuh tergolong orang yang lumayan flexing lah kalau dalam soal apa. Jadi kadang mungkin ada yang sirik kayaknya di Instagram saya gitu ya. Itu branding kan, Bang? Iya, sebenarnya itu kalau sombong branding. benar. Sebenarnya itu kan personal branding kita supaya dilirik orang gitu Iya. kan. Iya. Konteksnya itu dilirik karir nanti ke Iya. depannya gitu kan. Cuman kan ada beberapa orang yang ya Ada sirik. iya Sirik. benar. Ya kita nggak bisa mengontrol itu lah. Iya. Cuman kalau menurut saya personal branding tuh bagus banget karena ibarat gini, kita itu oke nggak punya networking yang seluas-luas banget gitu. Iya. Cuman dengan kita personal branding nih, kita tahu misalnya aku post atau misalnya Fatih nih kan, Fatih post gitu di Instagramnya juara 1 jadi podcaster terbaik gitu Wis. di Indonesia gitu kan. Ya kan mana tahu gitu kan ya. Di upload gitu kan, kalau di upload terus tiba-tiba ada teman yang punya link dengan Close the Door Deddy Wih. Corbuzier. Dan kebetulan Deddy Corbuzier lagi nyari podcaster baru nih gitu lah. Iya. Terus temen tuh, wah kemarin ada aku lihat di Instagram namanya Fatih, dia keren loh gitu. Dia keren banget nih dalam podcast gitu. Nah itu kan jadi dia jadi dapat informasi gitu dari followersnya kah, dari Ada link, teman. dapat link. Ada link yang secara kita nggak sadar gitu loh, disaranin sama follower. Oh iya, Fatih ternyata kemarin di story kayaknya, wih keren banget. Saranin dia ke Deddy Corbuzier gitu mana, tapi bisa jadi podcasternya gitu kan gitu. Iya. Nah itu sebenarnya kan tujuan kita personal branding tuh itu, bukan kita mau manas-manasin orang, enggak. Ngapain kita manas-manasin orang gitu kan? Luas link ya, Bang. Iya, Kenalan. memperluas link, perkenalan supaya orang tuh kenal kita tuh siapa. Karena oke lah kita begitu banyak prestasi, begitu banyak pencapaian, begitu banyak pengalaman, tapi kalau nggak kita tularkan ke orang, nggak kita up lah ke orang lain, orang lain mau taunya gimana gitu kan. Ya kita kerja aja perlu wawancara kan, perlu digali lebih dalam lagi informasi. Ya
itulah salah satu cara kita untuk gimana kita membranding kita dengan baik. Hmm. Gitu. Oh ya juga katanya Bang kalau misalkan kita udah kerja nih pas mengelamar. Nah, disitulah fungsinya personal branding tuh katanya Bang. Nanti HRD itu Benar, bakal ngelihat akun benar banget. kita, ngelihat profil kita gitu. Nah, menurut Abang nih apakah seberapa besar lah apa ya chance atau peluang kita gitu. Kayak kita mempersonal branding di satu pekerjaan, apakah itu bakal membuat lebih besar peluang masuk kerja atau gimana menurut Abang kira-kira? Kalau menurutku ya itu jauh, itu salah satu dampak yang terbesar malah. Terbesar. Kan kalau pernah lihat kadang ada namanya HRD BUMN si apa Kak Vina ya. Iya, Kak Vina. Vina di Iya, TikTok kan. Iya. Mereka itu selain nge-screening CV dia mereka men-screening sosmed. Iya. Sosmed kita. Ya kan Iya. sosmed Instagram kah atau mungkin sosmed yang sifatnya itu official itu kan LinkedIn gitu ya. Ya, LinkedIn. Mereka nge-screening itu. Jadi ada mungkin momen-momen yang nggak bisa kita ceritain karena misalnya contoh kita tugas kuliah yang memang hard banget nih. Kayak misalnya sulit banget nih tugas kuliahnya gitu. Terus kita nggak mungkin dong kita masukin CV, cuman kita ada di apa namanya di Instagram kita upload gitu Iya. kan, lagi ngerjain ini nih, lagi ngerjain ini. nih. Branding. Iya. Dan HRD-nya ngeliat, oh dia ngerjain ini rupanya. Oh ternyata anaknya tuh tekun banget. Iya, aktif Ya juga. ternyata anaknya tuh kayak humble banget. Ternyata anaknya tuh kayak ya memang kerja keras banget deh gitu. Jadi nggak pernah pantang menyerah lah gitu kan. Jadi itu sebenarnya salah satu gimana nanti rekruter itu mengenal kita lebih jauh karena dengan selembar kertas CV aja nggak Iya bisa. nggak cukup. Benar. Jadi melalui sosial media itulah kita dikenal jauh lebih dalam. Apa skill kita, kelebihan kita. Benar Iya. banget. Makanya Dari nih prestasinya juga ya ya kan. benar. Makanya jangan sampai kita di sosmed tuh personal brandingnya jelek. Jangan sampai ya. Itu disclaimer banget nih karena beberapa rekruter pun pasti melihat selain melihat achievement kita, pencapaian kita pasti ngelihat hal-hal yang jelek juga Iya. gitu. Karena misalnya ini anak nih track recordnya selain yang positif ada yang negatif enggak gitu. Oh iya, aku juga mau Apa nanya nih, nih, fenomena apa ya, kayak mahasiswa sekarang nih Bang, kayak sok cool atau apa, kayak profil akun tuh kosong gitu, kayak nggak ada foto profil, nggak ada postingan tuh menurut Abang tuh gimana tuh? Kayak sosok apa ya, galau gitu. Nah, gimana tuh Senyap menurut Abang? aja gitu Apakah ya. kita harus keluar dari kebiasaan itu? Karena ya orang dengan kayak gitu kenal kita tuh gimana kan. Nah, kan guna sosial media kan kita memposting. Nah, itu menurut Abang gimana tuh? Yang sok cool gitu, Ya. dingin. Ya sebenarnya kan kalau itu keputusan masing-masing. Ya, Cuman masing-masing. ya cuman memang kan lebih baiknya sosial media tuh nggak cuman kita untuk pakai untuk update berita aja. Mhm. Kita juga mengupdate berita tentang diri kita ke Iya. situ gitu loh. Jadi Iya. supaya orang tahu juga. Karena jadi kalau kita kayak nggak upload apa-apa selama dari buat Instagram nggak pernah buat apapun konten-konten atau apapun lah ya, upload tentang kegiatan kita sendiri kan jadi kayak orang kita nggak tahu kita siapa kan, ya kan? Kayak orang nggak tahu kita siapa kan. Kalau misalnya kita jual produk, kita memperkenalkan produk kita Iya. kan ke orang. Itu sama sebenarnya analoginya tuh sama dengan kita branding diri kita. Jadi supaya orang itu mengenal kita dan itulah yang membantu kita nanti di masa depan, karir segala macam gitu. Jadi harapannya ya it's okay mungkin orang ada yang stylenya pengen memang sosial medianya itu memang yang kayak Kosong ya aja. Kosong private, postingan. tertutup Iya, gitu ya. tertutup. Tapi lebih baik lagi maksimalin deh. Iya. Karena di zaman sekarang udah ada sosial media Iya. dan cara kita dikenal orang tuh jauh lebih gampang. Di Sosmed ya, Bang? Iya, di salah satu di TikTok deh. Kita buat konten positif aja. Kita buat konten positif aja itu yang menarik bagi orang pasti kita jadi dikenal banyak orang kan dan banyak konten kreator inspiratif lah di TikTok juga gitu kan. Jadi jangan sampai sosial media itu hanya sebagai alat kita untuk menghibur diri, tapi juga sebagai gimana cara kita tuh membranding diri kita di sana. Membranding ya, biar lebih dikenal Betul. orang. Iya. Atau mana tahu itu jadi jalan karir kita juga di sana jadi konten kreator di TikTok Oh, mungkin iya. ya. Atau mungkin kita di sana jadi vlogger segala macam kan. Biar nggak joget-joget aja ya. Iya. Ya, ya, yang penting ada nilainya lah, Iya, ada value. nilainya, ada value-nya. Jadi nggak nggak sembarang kita buat konten. Ada bobotnya lah. Jadi penonton kita pun selain terhibur, terdidik. Nah, Iya. Itu dia. kata dari Bang Zidan. Nih Bang, aku mau nanya juga nih. Gimana apa sih yang didapat dari prestasi kemarin itu yang kayak Abang punya yang lain nggak punya di kelas gitu apa kayak mana ya? Achievement yang Abang dapatkan, iya. yang Abang rasakan ketika Abang menang lomba nih, yang Abang rasakan di kampus tapi Abang rasakan di perlombaan.
ya jumpa dengan orang baru sih. Orang baru. Dengan jumpa dengan orang Lingkungan baru. yang baru ya. Betul, jumpa dengan orang baru yang jujur orang tuh gila jago banget gitu. Ngeri ya, pintar-pintar. Iya, pintar-pintar kayak waduh, awal ngelihatnya aja udah insecure gitu. Jadi kayak sebenarnya kayak salah satu yang menjadi apa namanya? impact Iya. impact terbesar waktu ikut perlombaan tuh jumpa orang baru, insight-nya pun baru. Iya. Kita jadi tahu, oh ternyata kayak gitu rupanya ya. Sistem belajar orang Iya, tuh sistem gimana. belajar orang tuh ternyata kayak gitu ya. Bahkan ada kenalanku nih, dia orang Malaysia. Dia itu belajar, dia kuliah dari pagi sampai siang. Siang sampai malamnya itu dia siang sampai sorenya belajar, malamnya dia les piano lagi segala macam. Jadi dia sebenarnya nggak ada ceritanya aku lagi capek banget lah pengen Terus Iya. berkegiatan ya, cari kegiatan. Iya, pengen apalah, pengen santai dulu lah, Iya, pengen iya. jalan, nggak ada. Orang tuh nggak ada waktu santai. Iya. Jadi orang tuh setiap waktu dia tuh dipakai cuma untuk mengimprove diri mereka. Kegiatan positif ya. Betul. Jadi itu pun jadi refleksi diri kayak jauh banget ketertinggalan kalau untuk aku pribadi gitu ya. Jadi kayak orang itu memang memanfaatkan waktu selama dia bangun tidur sampai dia menjelang tidur lagi, dia itu berkegiatan yang positif banget ya. Memang itu mengimprove diri dia. Ya kita misalnya ya pagi sampai siang kuliah gitu kan, siang sampai sore ya kita mau ngapain, kita ngerjain tugas kah, terus malamnya kalau mau kita suka apa ya, suka musik gitu kan, suka nyanyi, suka ya kita nge-improve dengan kita misalnya ikut apa teman-teman kalau mau ada yang latihan musik Iya. kita ikut aja karena kita nggak tahu kan jalan karir kita, mungkin oke kita jurusan akuntansi, mungkin jurusan ini jurusan ini. Kadang ada orang yang memang kita jurusannya kuliahnya ini cuman rupanya jalan karirnya nggak di situ. Ah, iya, banyak tuh Bang kasus kayak gitu tuh Bang. Benar. Jalan karirnya malah justru di hobi dia doang, misalnya dia hobinya musik, Musik. dia jurusan akuntansi, dia rupanya karirnya jalannya di musik, jadi musisi segala macam. Kan kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah menebak kita tuh jalan karir kita tuh bakal kemana. Banyak plot twist ya Bang. Iya. Benar, walaupun kita udah nge-planning nih tujuan aku gini, cuman kan kadang ada yang belok-belok kemana-mana kan. Rupanya jalan ini lebih enak gitu. Nah Bang, mau nanya juga nih Bang, kalau Abang bukan mahasiswa berprestasi, apa yang akan Abang lakukan untuk supaya kayak adalah untungnya gitu sebagai mahasiswa, ada yang mau dibawa untuk lulus juga gitu, untuk sampai kerja gitu. Sebenarnya kan cara kita meningkatkan value di perkuliahan itu kan nggak harus yang kayak kita ikut perlombaan yang sampai harus berprestasi banget, nggak. Cuman kan memang ya sebisanya kita mengikuti itulah. Cuman kan selain itu kita bisa ikut magang, bisa ikut pertukaran Pelajar, ya. ya. Kalau dulu kan di apa namanya MBKM ya, MBKM. kurikulum dulu kan itu kan ada yang namanya pertukaran mahasiswa Ke luar Merdeka negeri, ya, ke iya. luar negeri, ISMA gitu kan. Ada mahasiswa mengajar Iya. gitu kan. Itu ada banyak program yang sebenarnya itu bukan kompetisi kan. Sebenarnya itu tapi itu meningkatkan value kita. Iya. Kita misalnya pertukaran mahasiswa kita ke mana, misalnya ke Jakarta gitu. Kita jadi tahu culture orang Iya. kuliah di Iya. Jakarta tuh gimana gitu. Sama nggak sama kampus Iya, kita? beda nggak sama kan baru gitu. Iya, benar. Terus kalau misalnya magang, kita magang Merdeka namanya emisi B dulu Iya. kan. Kalau sekarang namanya apa? Magang berdampak ya. Iya, magang berdampak. berdampak. Magang berdampak itu kan kita jadi tahu gimana praktiknya ilmu kita yang kita belajar di kelas tuh, yang kita ngerjain tugas tuh sebenarnya praktiknya gimana sih, realnya gitu. Iya. Kan kita jadi tahu, nggak harus ikut lomba sebenarnya. Jadi tapi itu ya tergantung kita gimana caranya kita nyari cara-cara untuk meningkatkan value kita. Salah satunya itu magang kah, Iya. atau jadi mahasiswa mengajar kah, atau mungkin jadi penelitian itu tadi, pengabdian kepada masyarakat, atau bahkan tergabung dalam organisasi mahasiswa gitu kan. Kan nggak harus yang juara satu ini itu. Yang penting kita bisa mengasah soft skill dan hard skill kita. Oh iya, nanya. Ngomong-ngomong soal magang nih, itu konteks. Abang pengennya magang di mana nih? Kebetulan abang semester 6 sekarang ya. Iya betul. Ada nggak pengen magang di mana impian abang? Jujur kalau untuk magang pasti udah terpikir, bahkan ya ini udah planning lah gitu. Planning. Udah planning, cuman singkatnya pengennya di lembaga keuangan sih. Ya yang masih Sinkron ya. sejalan lah. Sejalan lah ya. Kamu cuma ngelenceng-lenceng. Iya, sejalan. Sejalan supaya nanti bisa menunjang karirku di setelah lulus kuliah lah. Jadi experience magangku tuh nggak cuma sebatas kayak ya magang kayak yang cuman ya apa yang didapat ya kayak lepas aja gitu. Tapi harapannya tuh ikut magang biar supaya aku tuh tahu lapangannya gimana, di lapangan tuh gimana. Makanya aku ngambilnya linear. Jadi ngambilnya sama lah gitu ya.
di lembaga keuangan. Mungkin tadi ada di Bank Indonesia, di Otoritas Jasa Keuangan ya, kalau lembaga keuangan ada mungkin di Badan Pemeriksa Keuangan Iya, ya gitu kan. BPK. Ya itulah udah salah satu planning lah. Cuman memang kalau di akuntansi UIR sendiri itu memang nggak ada mata kuliah magang. Jadi kami memang Nggak ada Bang? nggak ada yang memang terstruktur Oh. dari kampus. Tapi gimana caranya kami itu magangnya secara mandiri gitu. Ada namanya magang Oh, mandiri. magang mandiri. Iya benar, walaupun nggak dikonversi Nilai. SKS gitu Oh, ya. berarti ya Kodifikom ya kan dikonversikan ke nilai ya? Iya, Kodifikom. dikonversi ya. Ya, kalau memang di akuntansi kebijakannya belum ada seperti itu. Ya, mungkin Memang berbeda. ya ada magang mandiri, kami memang ya magangnya selama libur aja. Mungkin kalau memang dikonversi pun itu mungkin kita nanti ikut magang berdampak yang dari Iya. kementerian Oh iya. atau yang kalau dulu itu ada MACB gitu kan. Cuman kalau memang sekarang belum ada. Jadi kami memang harus ya mandiri sendiri, nyari sendiri gitu. Nyari tempat magang di mana gitu kan. Ya ngelamar sendiri gitu kan segala macam gitu. Sebagai contoh aku ini kan sekarang lagi ngelamar di magang di Bank Indonesia. Ya itu memang mandiri. Selama memang enggak ya paling memang dari kampus supportnya memang masalah pemberkasan dan segala macam. Cuman memang dari kampus memang tidak ada yang namanya itu magang yang memang terstruktur dari kampus, belum ada Yang untuk dikonversikan Udah ke nilai. slot-slotnya gitu kan. Iya. ya Oh ya, tadi kan Abang bilang Abang ngelamar di magang di BI ya. Iya, Itu benar. udah di ACC atau belum? Kebetulan baru ngelamar 2 Baru. minggu yang lalu sih. 2 minggu yang lalu, 2 minggu Ya, Baru banget. Baru kayaknya banget. kayaknya suratnya baru sampai di ruang HRD Baru deh, sampai, kayaknya gitu. sampai ya. Belum terbuka nih. Dibaca pun Iya. belum kayaknya. Iya, kayaknya belum. Iya. Jadi baru nganter 2 minggu lalu sih kemungkinan ya kan itu periode magangnya itu Juli sampai September ya. Jadi kemungkinan itu itu kan prosesnya itu dari pendaftaran, terus nanti ada seleksi wawancara juga gitu, nanti barulah keputusan decisionnya itu antara ya diterima atau enggak gitu kan. Nah itu kemungkinannya di pertengahan Juni atau akhir Juni lah nanti mungkin baru tahu. Ya harapannya sih diterima ya karena ya memang kami nggak disediakan untuk opsi lain Iya. gitu. Jadi ya memang harus nyari sendiri. Oke. Oke Bang, ada nih satu pertanyaan lagi sebenarnya. Apa ya, kayak isu-isu katanya gini, kayak magang nih Bang, kalau kita tuh apa ya, nih aku dengar-dengar aja kayak misalkan kita tuh sebenarnya kan kita kan magang di tempat yang kita kerjain itu kan pengennya kerja di situ juga lah besok Iya. setelah lulus kuliah. Betul. Cuman terkadang banyak yang dari beberapa mahasiswa yang ya setelah dia magang ya udah dia tuh magang di mana kerja di mana gitu. Balik kampung Ah kan. iya, jadi kayak gimana ya menurut Abang itu agar kita tuh kayak kita magang di sana. Nah, kayak motivasi Abang atau gimana triknya agar kita tuh ya kerja tuh sesuai di tempat yang kita mau dan atau tempat kita magang itu gitu. Karena kan banyak kasus ya magangnya di mana, kerjanya pas lulus dari mana gitu. Menurut Abang gimana? Kalau menurutku sih sebenarnya kalau aku lihat ya kesalahan terbesar mahasiswa magang ataupun pemagang yang lainnya itu kesalahannya tuh mereka cuman kayak sebatas kayak cuma ya udah yang disuruh itu yang dilakuin. Padahal mereka banyak kesempatan atau ya di situ ada kesempatan dia bisa kenal sama apa orang-orang Orang yang dalam. memang di dalam sana ya bukan Iya. bukan berarti maksudnya itu orang dalam. Orang dalam ya. Orang dalam Iya, tapi bukan secara harfiah orang dalam ya, tapi gimana kita itu udah tahu nih keadaan di dalam seharusnya kita bisa membangun networking Iya, gitu. networking. Ya, Biar bisa ditarik kan Bang kerja sana. iya benar. Jadi jangan sampai kita magang cuman kayak ngerjain ini oke selesai pulang. Jangan Iya, sampai kita sebatas sia-sia. iya. Kayak sia-sia banget lah. Padahal magang itu sebenarnya tujuannya makanya pemerintah itu sebenarnya kan mengadakan magang dari kementerian itu sebenarnya bukan hanya sebatas mahasiswa tuh bisa tahu lapangannya, tapi supaya dia tuh dapat koneksi. Dia dapat koneksi di tempat dia magang. Ya, di luar dari kampus lah ya. Ya di luar dari kampus supaya dia pun nanti setelah lulus kuliah nanti setelah dia wisuda dia udah tahu arahnya kemana. Jadi kalau sebenarnya kesalahan kebanyakan mahasiswa itu memang ketika dia magang dia cuman kayak ngerjain yang hal-hal yang monoton ya walaupun memang kebanyakan orang-orang magang itu pasti yang dikerjainnya sifatnya administratif ya yang kayak monoton banget. Cuman ya di luar itu gimana cara kita mendekatkan diri ke tempat magang kita supaya ketika kita nggak magang di situ kita dicari. Nah. Iya iya. Ya mereka tuh merasa kayaknya anak ini Punya potensi. iya gitu. punya potensi dia anaknya nih kayaknya ada berkompeten lah di sini gitu. Kayaknya dia bisa di posisi ini deh gitu. Nah, makanya
Makanya kita harus mendekatkan diri dengan tempat magang kita. Oke. Di luar ini mungkin pertanyaan di luar konteks ya, Bang, kita mundur lagi. Andai lah nih Bang, kalau misalkan Abang tidak di nasib kayak sekarang, maksudnya bukan di jalan kayak sekarang. Emang kan ya seperti kita tahu lah ya, Abang ini berprestasi, Iya. udah nulis jurnal, Mm-mm. nah keren, pintar. Nah andai kata lah Abang kayak bukan seperti ini takdir Abang tuh kayak mahasiswa biasa-biasa aja yang nggak berprestasi. Nah Abang tuh mau jadi seperti apa tuh? Apa planning Abang ke depannya? Kalau Abang bukan kayak sekarang mungkin tidak berprestasi, Kayak iya kayak lulusnya tuh apa iya selanjutnya gitu. kalau mahasiswa ya kayak biasa-biasa aja Mm-mm. gitu. Ya mungkinnya kalau memang enggak, mungkin ini kan memang ya sebenarnya kesuksesan itu kan datang antara Umum. antara kemampuan Dan atau kamu- kebetulan. Iya. Iya. Ya, kadang ada orang sukses karena kebetulan. Mm-mm. Kebetulan. Jadi sebenarnya ada orang yang memang dia punya kemampuan tapi dia nggak ada koneksi untuk ke sini, nggak ada keterbetulan dia untuk ikut perlombaan, dia kan nggak bisa ikut-ikut. Nah, kebetulan saya itu kemarin ada akses untuk ke sana gitu kan. Dan alhamdulillah saya udah cukup punya potensi lah untuk ke sana. Jadi ya kebetulan aja kemarin memang ada akses untuk ke sana. Nah, seandainya saya memang nggak ada akses untuk ke sana, ya saya bakal maksimalin banget di akademik, di belajar lah. Paling enggak ketika saya lulus dan ketika saya melamar kerja yang sejalan dengan kuliah saya tuh jadi tahu kompleksitas jurusan saya itu gimana gitu kan. Jadi walaupun nggak ada pengalaman, mungkin ya nggak ada pengalaman lomba kah, pengalaman ini itulah, ya saya seenggaknya dengan jurusan yang saya tekuni sekarang tuh saya tuh memang benar-benar paham banget gitu. Paling enggak kalau saya memang nggak bisa berkarir di dunia praktisi itu kan, saya kan mungkin ya bisa lanjut S2 untuk jadi akademisi kan gitu. Dengan latar belakang penelitian gitu. Planning Abang nih setelah lulus ngapain sih? Iya, karena kan ya Abang nih sekarang udah semester 6 ya. Iya, Bentar lagi nih iya. ya lulus insyaallah tepat waktu lah ya. Amin. Amin, tepat waktu. Nah, mungkin Amin, Abang amin. mungkin ada planning ke depan mau kerja di mana Atau atau mau lanjut studi ke S2 iya, atau gimana mana nih? nih rencana setelah lulus? Ya yang jelas sih tujuan utama setelah lulus kerja pasti sih. Ya, Pasti kerja sih. Mungkin kalau kuliah S2 itu mungkin nanti. Tapi Iya. mungkin fokusku sih setelah lulus kuliah S1 ini, dan harapannya semoga selain tepat waktu kalau bisa lebih cepat deh, Iya. 3,5 tahun lah semoga gitu Lord ya, kan. amin, amin, Amin. amin. Nah itu apa namanya, planning saya itu setelah lulus kuliah pasti kerjanya itu ya kalau mau lebih detailnya sih, kalau sekarang nih kalau kebetulan ya ini cerita sedikit. Di akuntansi itu ada yang namanya penjurusan, di dalamnya itu ada Iya. penjurusan lagi. Iya. Di dalamnya itu ada penjurusan lagi, mungkin di beberapa jurusan ada juga kan. Iya. Nah di akuntansi itu di semester 6, dan kebetulan ini saya lagi penjurusan nih. Di penjurusannya tuh ada penjurusan auditor, ada penjurusan jadi akuntan entitas publik, ada sektor publik sebagai akuntan pemerintah, ada Kalau juga Abang jurusan mana? syariah. Syariah. Kalau abang itu di auditor. Oh, auditor. Betul loh, kebetulan di auditor. Nah, ya kalau ya teman-teman nih yang belum tahu nih auditor itu apa ya, mungkin Apa tuh teman-teman? yang mungkin Apa apa sih? namanya, Apa sih? yang bukan akuntansi kan Akuntansi. tentu wajar lah ya Iya. nggak tahu. Cuman singkatnya gini, di akuntansi itu prospeknya luas. Ada jadi akuntan, jadi auditor, ada analis keuangan. Cuman yang paling dominan tuh kalau nggak akuntan, auditor. Itu salah satu karir yang paling dicari, ya menjanjikan untuk anak-anak akuntansi. Kalau akuntan jelas ya, dia jadi akuntan yang memang dialah yang membuat output. Akuntansi ini kan sebenarnya laporan keuangan ya, dan ya sebenarnya kalau sebagai akuntan berarti dialah yang menyiapkan laporan keuangan. Nah, tapi auditor itu dialah yang memeriksa laporan keuangannya, apakah yang dibuat ini sudah benar atau belum, atau bahkan misalnya ada tindakan korupsi kah, ada tindakan kolusi kah di dalam sebuah perusahaan, maka si auditor inilah yang apa namanya Memfinal ya ini benar atau enggak? ya benar, yang pokoknya dialah yang mengawasi, dialah. Makanya kalau di dunia keuangan, di dunia akuntansi, di dunia konsultan itu ada yang namanya Big Four. Mungkin ada teman-teman nih yang main Twitter mungkin umum banget deh namanya Big Four gitu ya. Big Four itu kan Big Four itu tuh perusahaan 4 perusahaan terbesar Iya. akuntan di dunia gitu ya. Dunia. Ada Deloitte, ada PwC, ada EY, ada KPMG. Nah, mereka inilah sebagai auditor perusahaan supaya bagaimana auditor ini memeriksa laporan keuangan. Nah, ini kok tiba-tiba diskusi kita jadi berat banget ya. Apa biar Tiba-tiba tahu. jadi kuliah umum. SKS lagi. Jadi intinya
Apa namanya, karirku ke depannya sih harapannya bisa ya sejalan dengan, penjurusanku, Hmm. aku bisa jadi auditor dan harapannya aku Amin, bisa amin. jadi auditor di Big Four Amin. tadi. Semoga, Amin, amin, amin. amin, amin. Oke nih Bang ya, kita, sudah mulai masuk di penghujung acara mungkin dan ini ada satu pertanyaan terakhir nih ya. Iya, Quotes nih atau mungkin kata-kata Abang mungkin punya pegangan kata-kata ya favorit Abang gitu yang selalu Mo berpegang teguh dengan memotivasi Abang gitu motivasi. sampai Abang titik sekarang ini, terus bersemangat. Ada nggak kayak quotes atau kata-kata gitu, Bang? Mungkin biar bisa tahu juga para penonton kan, lebih semangat lagi dalam Mhm. kuliah gitu. Kebetulan aku pun suka yang namanya tuh ngelihat apa, Oh, yes, motivator, motivator, public ya. speaker gitu ya. Juga Mungkin, ya. mungkin anak-anak ilmu komunikasi tahu nih namanya, Panji Pragiwaksono. Oh ya, Nah, tahu 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 tuh. tahu Salah Panji ya. satu, konten kreator public speaker, dia punya apa namanya, eee, punya bagaimana dia punya apa namanya, komunitas Iya. public speaker Mhm. lah gitu. Jadi, beliau tuh pernah bilang gini, eee, "Keinginan saya untuk sukses itu jauh lebih besar dibanding ketakutan saya untuk gagal." Itu dan Mahal itu mahal mahal. sampai sekarang itu memotivasi aku banget. Jadi dan itu pun harapannya dengan kata-kata itu teman-teman yang lihat segala Mhm. macam, jangan pernah takut untuk mencoba karena sebenarnya ketika kita udah takut untuk mencoba sebenarnya kita udah gagal. Ih, Ya, Kita takut gagal aja udah gagal. udah gagal. Nah gitu gitu teman-teman. dia. Jadi makanya jangan pernah merasa takut selagi itu masih di jalan positif. Kalau Oke. jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Jadi itulah ya teman-teman ya, Betul. kata-kata mahal dari Bang Zidan yang bisa memotivasi dia sampai di titik seperti sekarang ini. Oke, Oke. tak terasa ya Aul kita sudah Sudah 1 jam 1 jam nih. lebih ya kita podcast bersama Bang Zidan ya, sangat menginspirasi. Iya. Ya kita ucapkan terima kasih kepada Bang Zidan. Mungkin bagi teman-teman ya bisa apa ya, mengambil apa, pelajaran lah ya Mhm. dari Bang Zidan ya bisa menginspirasi, Diterapkan, ya diterapkan bagi teman-teman yang mungkin yang masih malas, linglung gitu iya linglung, kuliahnya, terus kuliah pulang gitu yang kan. masih ragu, yang apa ya, untuk mencoba keluar dari zona Mhm. nyaman. Nah, kita tuh harus berani, kita harus mencari passion gitu, teman-teman. Oke, ya sekian terima kasih ya, mungkin bila ada salah kata mohon dimaafkan kepada Bang Zidan, terima kasih yang udah Terima kasih datang, Fatih, ya. Aulia, terima Terima kasih Bang kasih. Zidan yang udah repot-repot. Oke, Iya. boleh minum dulu? Minum Oh minum ya ya minum Minum, ya. Bang. minum dulu minum dulu. Ya haus. Oke Minum. oke oke oke. Ya. Oke, bagi teman-teman nih, kita lupa closing-an, kita minum dulu ya. Oke, sampai jumpa mungkin di Podcast-podcast podcast lain. lain. Ya, ya kami closing ya, kami tutup. Sampai jumpa di podcast Bisik Bincang skripsi dan Kampus di kampus. episode lainnya. Dadah.